Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buku yang dikarang oleh Syekh Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang berisikan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat, karakter-karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang kelima dalam bab yang pertama, yaitu haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim ibn Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir syathnul kaffaini wal qadamaini dakhmur ra'si dakhmul karadis tawilul masrubah idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Taib. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Kemudian syathnul kaffaini wal qadamain, tebal kulit telapak tangan beliau dan juga telapak kaki beliau. Dakhmur ras, kepala beliau tengkoraknya agak besar. Wa dakhmul karadis, naam, dakhmu al-karadis, besar punggungnya. Nah, besar punggungnya. Tawilul masrubah, panjang bulu dadanya yang sampai ke pusar beliau. Idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sababin, kalau berjalan beliau berjalan dengan cepat seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, saya tidak pernah melihat yang semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada sifat yang sudah pernah disebutkan oleh perawi sebelumnya pada hadis sebelumnya, yaitu tentang bagaimana tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, namun kepada tinggi lebih condong daripada kepada pendek. Artinya lebih bisa kita katakan tinggi daripada kita katakan pendek, namun tidak tinggi yang sampai terlalu menonjol, ya tingginya sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada beberapa sifat yang baru yang tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu yang pertama adalah syathnul kaffaini wal qadamaini, tebal kulit kedua telapak tangan beliau, begitu pula dengan kulit
telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tebal di sini, tebalnya kulit kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mengindikasikan bahwasanya kedua tangan beliau itu kasar, tapi justru sebaliknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim, dia menghibahkan anaknya dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang datang kepadamu menawarkan hartanya, menawarkan barangnya dan seterusnya. Adapun saya tidak memiliki banyak harta, namun saya punya anak yang cerdas, saya hibahkan kepadamu. Saya hibahkan kepadamu sebagai untuk melayani kebutuhan-kebutuhanmu. Dan ini mulai umur 10 tahun Anas bin Malik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Ya, sekitar 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik termasuk orang yang sangat mengetahui bagaimana karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah menyentuh kain sutra atau kain wol yang lebih lembut dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan betapa halusnya telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kulitnya tebal, tapi tidak berarti kalau tebal berarti harus kasar, karena Nabi sallallahu tebal kulit kedua telapak tangan beliau, namun juga sangat halus. Nah, kemudian wadahmur ra'si, tengkorak kepala beliau itu besar. Maksudnya di sini besar yang wajar, lebih besar dari yang rata-ratanya manusia. Nah, kemudian dhahmul karodis, dhahmul karodis artinya adalah ru'usul idham, besar pergelangannya, pertemuan antara tulang dengan tulang yang lain, persendian ya namanya, persendian, besar persendiannya, lututnya, sikunya, pergelangan tangannya, tumitnya, semua persendian beliau itu agak besar ya dibandingkan dengan yang normalnya. Nah, kemudian kata penulis atau kata pensyarah di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang kuat, memiliki postur tubuh yang kuat. Tebalnya kulit kedua telapak tangan beliau dan kulit telapak kaki beliau, begitu pula dengan besarnya tengkorak kepala beliau dan besarnya pergelangan atau persendian beliau, ini menunjukkan bahwa beliau memiliki postur tubuh yang kuat. Nah, postur tubuh yang kuat, dan ini sangat mendukung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad, ya tentu saja tidak hanya sekedar memerintahkan para sahabatnya untuk pergi berjihad, namun beliau juga terjun langsung di dalam peperangan melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan postur tubuh yang seperti itu memberikan kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat senjata dan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara karakter pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kekuatan fisik. Nah, memiliki kekuatan fisik. Misalnya dalam perang antara Talut dan Jalut, ketika nabinya Bani Israel di zaman itu
mengangkat Talut sebagai rajanya, ya, mengangkat Talut sebagai raja mereka. Kemudian orang-orang kaya di antara mereka mengatakan, kenapa harus Talut? Padahal Talut ini ya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta. Kemudian nabinya mengatakan bahwa Talut itu memiliki bastatan fil ilmi wal jism. Dia memiliki ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak, dan juga kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan fisik yang luar biasa. Karena ketika misalnya pemimpin yang lemah dari segi fisiknya, gampang sakit misalnya, maka ini akan mempengaruhi bagaimana dia bisa melayani umatnya, bagaimana dia bisa melayani rakyatnya dan seterusnya. Ketika misalnya pemimpin ya dengan postur yang lemah, kemudian sakit-sakitan, mudah sakit-sakitan, ini akan mempengaruhi pelayanannya terhadap masyarakatnya. Nah, adapun Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan fisik yang dengannya sangat membantu beliau untuk berkhidmat, untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tawilul masrubah, agak panjang bulu dada beliau, dari dadanya sampai ke pusarnya, ya, sampai ke pusar Nabi SAW ditumbuhi bulu-bulu. Kemudian idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa cara berjalan Nabi SAW itu agak cepat, ya, tidak lambat seperti jalannya orang-orang yang malas, yang lesuh, dan juga ya tidak terlalu terburu-buru, tapi agak cepat yang tidak sampai kepada seperti orang yang dikejar, ya, tidak juga seperti itu. Nah, dan ini kita katakan bahwa juga bisa mempengaruhi di dalam kesehatan seseorang ketika berjalan lebih cepat daripada berjalan yang lambat. Wallahu alam. Taib. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menyimpulkan perkataan beliau tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelumnya dan juga setelahnya. Menunjukkan bahwa fisik Rasulullah, postur beliau itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, sangat banyak perbedaan-perbedaan dengan yang lainnya. Yang kebanyakannya Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala postur yang ideal. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketujuh adalah haddatsani Ibrahim ibni Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaggad wala bil qasiril mutaraddid kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabat kana ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadwirun abyadun mushrabun ad'ajul ainain ahdabul asfar jalilul mushashil wal katid ajradu dhu masrubatin syathnul kaffaini wal qadamaini idza masya taqalla ka'annama yanhattu fi sababin wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishratan man ra'ahu badihiyatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Nah, masih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau sering menyampaikan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi fisik beliau. Di dalam hadis ini ada beberapa hal yang baru yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib terkait dengan karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang berulang kita tidak sebutkan lagi, ya, kita sebutkan yang tambahan faidah.
Beliau mengatakan walam yakun bil mutahham. Al mutahham itu as-saminul mumtali, yang gemuk. Ya, beliau tidak gemuk. Naam, tidak gemuk dan juga tidak kurus, tapi mu'tadil, pertengahan di antara keduanya. Wa qauluhu wala bil mukalsam. Naam, wala bil mukalsam. Dan juga beliau tidak mukalsam. Mukalsam artinya mustadirul wajh. Wajah beliau itu tidak bulat. Ya, karena wajah kan ada yang bulat, ada yang agak panjang, agak tinggi, maksudnya wajahnya dari atas ke bawah. Ada juga yang bulat. Nabi SAW laisa bil wala bil mukalsam. Wajah beliau itu tidak bulat. Nah, tidak bulat, namun tidak juga dikatakan panjang, tapi agak pertengahan di antara keduanya. Nah, agak pertengahan di antara keduanya. Kemudian abyadu musyrabin atau musyrabun, laisa bayaduhu al bayadul amhaq. Warna kulit beliau adalah putih yang kemerah-merahan. Ya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, putih yang tidak terlalu putih, namun juga tidak hitam, tapi putih yang kemerah-merahan. Nah, kemudian ada ajul ainain. Mata beliau itu sangat hitam. Mata hitam beliau sangat hitam. Ya, karena mata hitam juga tentu saja tingkat kehitamannya itu bertingkat-tingkat. Adapun Nabi SAW matanya sangat hitam. Wa ahdabul asfar. Nah, ahdabu al asfar artinya bulu mata beliau itu panjang. Nah, bulu matanya panjang. Nah, ini juga menunjukkan tentang keindahan ya, dan juga kecantikan jika bagi wanita dan kegagahan bagi laki-laki. Nah, jalilu al-musyashi wal katat. Jalilul musyash wal katat. Al-musyash hiya ru'usul idham. Hampir sama dengan yang tadi, dhahmul karodis. Artinya persendian-persendian beliau itu besar. Iya, sama dengan yang tadi, cuma dengan kalimat yang sedikit berbeda. Ajrat. Ajrat artinya gairu ash'ar. Artinya tidak terlalu panjang bulu-bulu yang ada di kulit beliau. Nah, ada bulu kaki kan, ada bulu yang di tangan dan sebagainya. Tidak terlalu panjang. Bukan ash'ar, bukan orang yang terlalu tebal rambut-rambut atau bulu-bulu yang menempel di kulit Nabi SAW. Nah, ajrat lawannya adalah ash'ar. Ash'ar itu tebal, bulu-bulu yang menempel di tubuhnya. Adapun ajrat lebih cenderung kepada lebih tipis, yang bulu-bulu yang menempel di badan Nabi SAW. Nah, kemudian idza masya taqalla'a, sama dengan yang tadi. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh, maka beliau akan menolehkan semua badannya. Kalau menoleh ke belakang, tidak hanya dengan kepalanya saja, tapi dengan semua badannya. Ya, kecuali kalau menoleh ke kiri atau ke kanan sedikit, maka beliau hanya menolehkan kepalanya. Namun jika ingin menoleh lebih banyak daripada itu, maka beliau akan menggerakkan atau menghadapkan semua badannya. Nah, ketika misalnya ada yang memanggil beliau dari belakang, beliau tidak hanya sekedar seperti ini, yang menoleh ke belakang seperti ini, tapi membalikkan semua badannya. Nah, dan ini juga sebagai bentuk ketawaduan Nabi SAW, yang ketika berbicara dengan orang, maka beliau akan menghadapkan semua wajah dan tubuh beliau kepada orang tersebut, bukan hanya sekedar dengan kepalanya saja tanpa badannya. Nah, ini diantara kebiasaan Nabi SAW. Idzal tafata iltafata ma'an. Nah, kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundak beliau
ya di belakang sini, di bawah kepala, punggung ya namanya di sini. Punggung ya, apa namanya di sini? Punggung ya. Ya, di antara kedua pundak beliau ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Nama ada tanda kenabian. Tanda kenabiannya ini adalah qit'atun minal lahmi barizah. Daging yang menonjol. Nah, daging di pundak beliau yang menonjol itu merupakan khatamun nubuwah. Itu adalah stempel kenabian, yang dimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sangat mengetahui stempel kenabian ini yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanda yang paling dikenali oleh Buhairah, pendeta yang ada di perjalanan menuju ke Syam pada saat Nabi SAW masih kecil. Beliau singgah di situ, kemudian pendeta ini ketika melihat khatam, tanda kenabian di punggung Nabi SAW, dia langsung mengenalinya dan mengetahui bahwasanya anak ini nanti akan menjadi seorang nabi karena adanya khatamun nubuwah itu. Begitu pula dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya, ketika dia mendengarkan tentang nabi yang terakhir, yang kemudian dia sampai ke Madinah dalam rangka pencarian terhadap nabi yang terakhir itu, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya dia mencari tahu, ingin memastikan apakah benar-benar ini adalah seorang nabi. Maka dia berusaha untuk mendapatkan kesempatan melihat tanda kenabian yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat dia melihatnya, dia sudah langsung yakin bahwasanya orang ini adalah nabi yang selama ini dia prediksikan, dia dengarkan bahwasanya akan ada nabi yang terakhir. Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Nah, kemudian wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau merupakan penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi nabi yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nasi sadran, ya orang yang paling bidang dadanya, ya sangat bidang, sangat lapang dadanya. Wa asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal sebagai as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi dipercaya. Ya, ini ya sudah masuk sebagian pembahasannya kepada karakter akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alyanuhu arikatan, orang yang paling lembut perangainya, tutur katanya lembut, perbuatannya lembut, tidak suka berkata-kata yang kasar, tidak berperilaku yang arogan dan seterusnya. Alyanuhu arikatan, orang yang sangat lembut perangainya, lembut kata-katanya, indah akhlaknya dan seterusnya. Wa akramuhum isyratan, orang yang paling dermawan di dalam muamalahnya kepada orang-orang. Ketika orang bergaul dengannya, maka orang akan langsung mencintainya, ia akan langsung menyukainya dengan akhlak yang memang sudah tertanam di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian man ra'ahu badihatan habahu, kalau ada orang yang baru pertama kali dia lihat, maka dia akan langsung segan kepadanya. Ya, belum pernah dia kenal. Misalnya ada orang yang baru, dia tidak tahu bahwasanya ini adalah seorang nabi, ini adalah pertama kalinya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung segan kepadanya. Karena kenapa? Dari postur tubuhnya, dari wajahnya, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwasanya orang ini adalah orang yang berwibawa. Nah, jadi kalau orang yang sudah lama mengenalnya pasti memang akan segan kepadanya karena sudah dikenal. Tapi di sini dikatakan bahwa sampai orang yang pertama kali melihat beliau saja langsung segan kepadanya, langsung mengetahui bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat berwibawa. Ya, dari raut wajah beliau, air muka beliau, dan postur tubuh beliau itu sudah cukup ya untuk membuat orang mengenali
bahwasanya orang ini bukan orang biasa, tapi orang ini adalah orang yang berwibawa dan bersahaja. Nah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang berinteraksi dengan beliau sampai mengenal beliau lebih dalam, maka pasti dia akan mencintainya. Selama tidak ada bibit kesombongan di dalam hatinya, maka pasti dia akan mencintai Nabi SAW ketika dia bergaul dengannya. Ya, kenapa orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik membenci Nabi SAW? Itu karena ada bibit-bibit kesombongan di dalam dirinya. Bukan karena sifat Nabi yang angkuh, tutur katanya yang tidak sopan, bukan karena itu. Tapi mereka membenci Nabi SAW disebabkan karena mereka tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun sebagian kita ada orang yang membencinya bukan karena dakwahnya, tapi karena tutur katanya yang tidak baik, sikapnya yang arogansi dan seterusnya, sehingga orang tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima kebenaran darinya, bukan karena kebenaran tersebut yang tidak baik, tapi karena sikap orangnya yang tidak baik. Taib. Kemudian yaquluna ituhu, hampir sama dengan yang tadi atau sama persis, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya tidak pernah melihat yang sama dengan Nabi SAW sebelumnya dan juga setelahnya. Taib. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga, yang terakhir pada malam hari ini, hadis yang ke-8 pada bab ini ya. Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya bertanya kepada paman saya yang bernama Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Dan Hind bin Abi Halah ini dikenal sebagai orang yang sangat pandai menyifati seseorang. Ya, dia sangat mahir dalam menyifati karakter fisik seseorang. Dia mengetahui secara mendetail ya bagaimana karakter fisik orang-orang yang pernah dia lihat. Nah, Hasan bin Ali bertanya kepada pamannya tentang bagaimana bentuk fisik dari Nabi SAW, dan dia sangat mau mengetahuinya lebih dalam lagi. Sebenarnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia masih mendapati Nabi SAW, ya, tapi ketika Nabi meninggal dunia dia masih kecil. Nah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Hasan dan Husain masih kecil. Ya, maka seiring dengan bertambahnya usianya, tentu saja banyak hal-hal yang sudah mulai dia lupakan tentang bagaimana ciri fisik Nabi SAW. Maka dia pun ingin ya merefresh kembali ingatannya bagaimana itu kakeknya, bagaimana itu Nabi SAW. Maka dia pun bertanya kepada pamannya. Dia mengatakan, kana Nabi SAW fahman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr atwala minal marbu' wa aksara minal musyadzab azimul hammah rajil asy-sya'ri in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idza huwa waffarahu azharul lawn wasi'al jabin azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhu al-ghadab aknal irnin lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham kassal lihya sahal al-khaddaini dhali al-fami muflaj al-asnan daqiq al-masrubah ka'anna unuqahu jaidu dumyatin fi safa'il fiddah, dan seterusnya. Taib. Kita akan sebutkan satu persatu yang disebutkan oleh pamannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kana Nabi sallam fahman mufakhaman, yaitu
aziman fi awsafihi wa fi hayatihi. Beliau itu adalah orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat berwibawa, orang yang orang besar ya, orang berwibawa. Nah, ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Wajah beliau itu seperti bercahaya sebagaimana bercahayanya bulan purnama. Ini yang ditanyakan pekan lalu ya tentang cahaya bulan purnama. Jadi sudah benar yang kita katakan bahwa maksud bukan bulan purnama di sini warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kata paman dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah bahwa wajah beliau itu seperti bercahaya sebagaimana bercahayanya bulan purnama. Nah, kemudian ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Beliau kalau panjang rambutnya, maka beliau akan menyisirnya dengan cara dibagi dua. Ya, kalau kita istilahkan belah dua. Tapi kalau pendek maka disisir saja ke belakang. Ya, disisir ke belakang rambut Nabi SAW. Ya, sebagaimana kita pernah sebutkan, kadang Rasulullah rambutnya sampai di daun telinganya, kadang juga sampai di pundaknya. Dan untuk masalah ketika menyisir rambut beliau, kadang beliau menyisir ya ke belakang, semuanya disisir ke belakang. Kadang juga beliau menyisirnya dengan dibelah dua rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wasi'ul jabin, jidat beliau sedikit agak lebar, jadi hampir sama antara panjangnya dari sini ke sini dengan lebarnya ke atas. Azajjal hawajib, kemudian alisnya, alis beliau panjang dan tipis, ya, panjang dan tipis, namun tidak sampai bersambung. Panjang tapi tidak sampai bersambung kedua alis beliau. Ada celah di antara kedua alis beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, kemudian kasul lihya, ya, beliau memiliki jenggot yang lebat dan panjang, jenggot yang lebat dan panjang, dan beliau memang memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot. Ada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, meskipun ini tidak benar kalau disandarkan kepada Aisyah, ya, disebutkan bahwasanya hadis ini hadis yang maudhu', tapi kita sebutkan dan kita sampaikan bahwasanya ini adalah hadis yang maudhu' yang mengatakan subhanalladzi zayyana ar-rijala bil liha. Maha suci Allah yang telah memperindah wajah laki-laki dengan jenggotnya. Ya, tapi terlepas dari perkataan ini, kita laki-laki memelihara jenggot bukanlah dengan sebab itu, tapi karena ini merupakan perintah dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dhali'ul fami, ya, dhali'u al-fami, mulut beliau ya juga sedang tapi cenderung kepada agak besar, ya, bukan kecil imut-imut, ya, tapi bukan juga lebar sekali, tapi sedikit agak besar. Begitu pula dengan gigi-gigi beliau muflajul asnan, sangat tertata dengan sangat rapinya, dan sedikit ada celah antara gigi taring beliau dengan gigi seri beliau, dan ini adalah lambang keindahan untuk gigi, sehingga para ulama kita membahas masalah hukum memperindah gigi, ya, hukum memperindah gigi, hukmu taflijul asnan. Nah, dengan mengatakan bahwa taflijul asnan atau membuat gigi itu indah, kalau dengan alasan untuk memperindah penampilan, maka ini tidak dibolehkan, ya, karena termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlarang, melakukan operasi misalnya dan seterusnya, memperbesar rahangnya dan sebagainya. Ini adalah termasuk di antara merubah ciptaan Allah yang terlarang. Namun dibolehkan
dengan salah satu dari dua sebab. Yang pertama adalah untuk menghilangkan sebuah kemudaratan. Misalnya ada giginya yang sangat tajam misalnya, atau yang mencuat misalnya sampai melukai gusinya atau memberikan kemudaratan kepadanya, maka dibolehkan baginya untuk memperbaiki hal tersebut untuk menghilangkan kemudaratan. Alasan yang kedua adalah ketika dia memperbaiki giginya tersebut karena memang secara pemandangan sangat mengganggu, bukan mengganggu tapi sangat mengganggu, maksudnya merupakan sebuah aib yang sangat nampak. Nah, merupakan sebuah aib yang sangat nampak yang semua orang bisa menilai bahwasanya ini kurang elok. Nah, ini kurang elok. Maka yang seperti ini juga dibolehkan untuk dia merapikan. Ya, ada memang gigi yang terlalu ya kita tahulah semua. Kalau misalnya itu dianggap bahwa ini sudah pada taraf kita semua menganggap bahwasanya ini merusak pemandangan dan seterusnya, maka ini boleh diperbaiki. Adapun jika memang ada aibnya tapi biasa-biasa saja, kemudian mau dirubah, maka ini tidak boleh. Nah, tidak boleh merubahnya dengan alasan keindahan, menambah keindahan dan seterusnya, karena termasuk di antara bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Taib. Kemudian sawaun al-batnu was-sadru. Rata antara dada beliau dengan perutnya. Jadi artinya perut beliau tidak buncit. Nah, tapi sejajar antara dada dan perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tentu saja adalah di antara keindahan bagi seorang laki-laki. Nah, kemudian anwarul mutajarrid. Bagian tubuh beliau yang tidak ditumbuhi rambut itu bercahaya. Anwarul mutajarrid. Jadi bukan hanya wajahnya beliau yang bercahaya, tapi juga semua anggota-anggota tubuh beliau yang tidak ditumbuhi rambut, ya misalnya di bagian telapak tangan dan juga di atasnya punggung tangan, begitu pula dengan kaki, telapak kaki dan di atasnya punggung kaki, bagian-bagian yang tidak ditumbuhi dengan bulu-bulu dan rambut. Ini disebutkan oleh penulis atau paman dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa itu bercahaya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekira ini sudah cukup ya. Selebihnya itu berhubungan dengan hal-hal yang telah kita sebutkan sebelumnya. Taib, ini 3 hadis yang berbicara tentang beberapa karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita semakin mengetahui, ya, semakin mengenali bagaimana karakter fisik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga ya bisa kita menguji ketika ada orang yang mengaku bahwasanya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengatakan dan bertanya kepadanya, bagaimana wajah beliau yang kamu lihat di dalam mimpimu? Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, itu artinya dia sudah berbohong. Karena tidak mungkin seseorang itu bermimpi melihat Nabi, kemudian yang dia lihat itu adalah syaitan yang menjelma menyerupai Nabi SAW. Karena syaitan tidak mampu untuk menjelma menyerupai Nabi SAW di dalam mimpi seseorang. Nah, sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah kecintaan dan qudwah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.